Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini. Kami bisa ada di tengah-tengah ini Tuhan. Semua karena anugerah, kemurahan yang Kau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami adalah biji mata-Mu yang berharga. Kami tidak akan pernah takut menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Ketika Engkau mendapati hati kami tulus, hati kami bersih, hati kami memuliakan nama Tuhan, maka di situ Tuhan akan melakukan pembelaannya buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, kita mendengar kesaksian yang luar biasa. Mungkin saudara bertanya-tanya, kok boleh kawin lagi? Saya percaya bahwa Bu Fani ini belum pernah menikah diberkati gereja ya. Karena masa lalunya dia mengambil keputusan dengan orang yang tidak seiman. Jadi ketika dia mau menikah lagi ya, memang beberapa gereja kalau tidak pernah dinikahkan, disahkan di altarnya Tuhan, Bu Fani tetap bisa menikah lagi ya. Toh menikahnya bukan dengan suami orang ya Bu Fani ya. Saya percaya bahwa Tuhan pasti pakai hidupnya secara luar biasa. Saudara percaya hari ini saya akan berkhotbah tentang merdeka dari hati ya. Jagalah hati itu berarti tema kita Agustus ini semuanya merdeka ya. Nanti di Surabaya temanya merdeka dari masa lalu. Jakarta kalau nggak salah merdeka dari rasa takut. Nggak tahu Bali nanti apa, saya lupa ya. Tapi hari ini kita percaya siapapun yang hadir di tempat ini, saudara pasti punya masa lalu. Kita datang ke tempat ini bukan orang yang hebat. Kita datang ke tempat ini bukan orang yang kudus, yang suci. Tapi semua kita punya masa lalu. Tadi pagi saya saat teduh, kemarin ketika saya khotbah, Tuhan cuman ingatkan gini, kamu ini seperti seorang wanita Samaria. Kamu ndak usah berkecil hati walaupun sampai hari ini proses hidupmu masih berlanjut. Aku ndak pernah pilih orang-orang yang hari ini sempurna. Ya, dalam arti kata wanita Samaria itu aja punya 5 suami, Tuhan juga pakai hidupnya melalui perkataannya menjadi kesaksian banyak orang Samaria dimenangkan. Tadi pagi Tuhan bilang lagi, kamu juga seperti Abigail, di mana aku melihat kesetiaanmu sebagai seorang istri sampai hari ini. Engkau tidak pernah hari ini sampai berselingkuh, membalas selingkuh, atau bahkan saya menuntut cerai suami saya. Dan Tuhan mengingatkan, artinya ketika Tuhan bilang gini, seperti seorang Abigail punya hati yang setia.
Tidak pernah melihat bagaimana perlakuan pasangan hidupnya, tapi dia memilih tetap setia. Seperti seorang wanita yang memberi dari kekurangannya, dia memberikan dengan segenap hatinya kepada Tuhan, bukan saat dia tunggu kaya dulu mau memberi. Tapi waktu hidupnya masih di dalam kemiskinan, kekurangan, kelemahan, dia tetap memberi yang terbaik. Dan waktu Tuhan mengingatkan saya ya, seperti seorang Samaria, Tuhan bilang gini, enggak usah tunggu masalahmu selesai. Yang penting bagaimana hatimu terbuka buat aku untuk mengakui setiap pelanggaran, setiap kelemahan. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu melihat hati. Makanya banyak orang cari tangannya Tuhan. Jujur banyak orang hari-hari ini marah sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka cuma datang mau cari tangannya, berkatnya, pemulihannya, mujizatnya. Tapi sedikit orang yang mau mencari wajah Tuhan. Dan ketika kita tahu wajah Tuhan itu selalu berurusan dengan apa? Tuhan melihat hati. Hari ini percayalah, kalau saudara mencari wajah Tuhan, maka saudara dan saya akan memberikan hatimu kepada Tuhan. Kita nggak bisa nuntut Tuhan untuk terus tangannya yang saudara cari. Tapi percayalah, waktu saudara memberikan hatimu kepada Tuhan, seperti Abigail, seperti seorang wanita di Samaria, janda yang kekurangan, percayalah. Waktu hatimu kau berikan dengan baik, maka otomatis tangannya itu pasti akan diberkati buat saudara dan saya melimpah-limpah. Amin. Abigail waktu memberikan hatinya, walaupun proses hidupnya tidak gampang saudara. Punya suami yang Nabal, yang bebal, jahatnya luar biasa. Tapi akhir perjalanan hidupnya Tuhan memberikan seorang raja. Penggantinya jauh lebih baik. Waktu kita memberikan apa saudara? Wanita Samaria ini Tuhan pakai lihat apa? Lihat hatinya yang terbuka. Ya Tuhan, saya punya 5 suami. Itu pun bukan dari suaminya sendiri. Tapi ketika dia terbuka hatinya, Tuhan memperhitungkan. Nah, hari ini yuk kita lihat pentingnya menjaga hati. Buka di Amsal ya. Kemarin kita perjalanan ke Semarang, Fran itu dengar ada seorang yang konseling. Dan dia bilang gini, Bu, saya ini ngalami keadaan dari tahun berapa. Dia minum sanak karena stres, sakit hati dengan suaminya. Dia minum sanak 2 tiap malam. Dari 2 enggak bisa tidur 4. Dari 4 enggak bisa tidur 8. 8 itu enggak bisa tidur. Saudara tahu kalau dia setir mobil katanya anaknya itu sudah seperti melayang-layang. Semua jalan itu sepertinya diterabas saudara. Sampai saya bilang gini, 8 kalau kamu enggak mati itu semua karena anugerah. Dan dia bilang gini, Ibu tahu saya sembuh hanya karena ketika saya melepaskan pengampunan. Saudara bayangin ya, kalau saudara hari ini jangan anggap remeh masalah hati. Ada banyak anak Tuhan selalu pernah berpikir apa? Saudara pikir saudara sehat, cek di lab ya, kolesterol sehat, trigliserid sehat ya, yang namanya fungsi lever semua sehat. Tapi pernah enggak kita sebagai anak Tuhan cek hati? Nah itu, coba kalau ada alat tes hati semua pasti di sini tandanya merah-merahnya banyak. Saudara pasti yang datang di sini ada yang sakit hati sama mertua, ipar, suami, tetangga, teman. Itu tadi Bu Fani ya, sama wanita masa lalu. Tapi kita percaya hari ini kita buka pentingnya. Amsal 14 ayat 30b ya. Amsal 14 ayat 30b yang berkata, tetapi iri hati membusukkan tulang. Makanya kalau ada hati ini yang tidak benar,
Jujur kalau orang hari ini disakiti hati, pasti saudara membanding-bandingkan. Orang disakiti hati dengan wanita tobat, jujur. Dulu saya sakit hati, bukan hanya sakit hati, tapi iri hati. Ketika saya lihat postingannya, kok diajak honeymoon ke luar negeri Tuhan. Iri hati. Lihat lagi postingannya, dibeliin tas baru, kok saya tidak dibelikan, iri hati. Waktu Valentine saya dilihat cuman, dibeliin hadiah, bunganya mahal. Saya cek berapa ya Tuhan harga tasnya yang diposting, begitu lihat nilainya, mau tepar saudara. Aduh Tuhan, ini dibeliin lagi Tuhan. Semakin itu ditumpuk, itu semakin membuat saya iri hati. Tanpa saya sadari, firman Tuhan berkata gini, hati-hati loh. Kalau kamu terus lihat postingannya, tanpa kamu sadar, kamu sedang menciptakan hatimu yang kotor. Bukan hanya sakit hati, iri hati. Lama-lama kamu kena penyakit belas, membusukkan tulang. Coba saudara lihat. Yang berikutnya, Amsal 11 ayat 20a. Amsal 11 ayat 20a. Orang yang serong hatinya, Amsal bukan ini. Amsal 11 ayat 20a. Orang yang serong hatinya adalah apa saudara? Kekejian bagi Tuhan. Makanya kalau orang sakit hati, saudara jangan mimpi saudara bisa dapat tangannya Tuhan. Kenapa? Karena hidupmu tidak berkenan di wajahnya. Tuhan itu lihat saudara keji. Wajahnya waktu tertuju kepada orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang terluka, pahit, marah, dendam. Saudara sedang tidak berkenan di wajah Tuhan. Saudara cuma cari tangannya, tapi di hadapannya hidupmu dicoret sama Tuhan. Yang membuat Tuhan keji bukan karena saudara punya hutang besar hari ini. Bukan berarti ketika saudara ditinggal suami, saudara merasa hidupmu terpuruk. Itu di mata dunia. Waktu hidup saya ngalami suami yang error, di mata dunia orang bilang hidup saya kasihan, terpuruk dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata gini, lebih parah lagi kalau hidupmu tidak bisa ngampuni Eli. Kalau hidupmu hari ini tidak bisa ngampuni, di mataku juga ini kekejian. Tapi waktu engkau bisa ngampuni, maka sekalipun dunia berkata kasihan deh lu, tapi di mataku ketika engkau bisa menjaga hati, engkau merdeka dari hati, maka engkau adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Jangan mimpi kalau hari ini engkau jadi orang Kristen sejak lahir, tapi engkau tidak pernah merdeka dari hati, maka semuanya nol saudara. Berikutnya Amsal 17 ayat 20a. Amsal 17 ayat 20a. Orang yang serong hatinya tidak apa saudara? Tidak akan mendapat bahagia. Siapa yang hari ini mau bahagia? Yuk kita semua harus merdeka dari hati. Jangan simpan kesalahan orang di dalam hatimu. Sekalipun tetanggamu, sekalipun orang terdekatmu hari ini menusuk hidupmu dari dalam sampai buat hidupmu susah, itu tidak jadi masalah buat Tuhan untuk mengembalikannya ketika engkau benar-benar menjaga hatimu tidak serong. Orang yang bisa merdeka dari hati, pentingnya menjaga hati. Ini problem ya, udah. Hati itu membusukkan tulang, serong hati kekejian bagi Tuhan, serong hati tidak mendapat bahagia. Siapa yang kepingin bahagia,
Maka mulai sekarang jagalah hatimu setiap saat. Jangan sampai nanti kalau pulang mertua bilang, dasar mantu bisanya ngabisin uang, nggak tahu diri. Saudara sudah masuk dalam kamar. Saudara sakit hati disimpan enggak? Hari ini sejak saudara ngerti firman, pentingnya menjaga hati dan merdeka secara hati walaupun enggak gampang. Enggak gampang saudara, hidup sama orang satu rumah, tiap hari disakiti hati Bu Eli. Rasanya jujur saya sering ngomong sama orang, saya bilang gini, hati saya ini untung buatan surga. Kalau buatan China sudah, hari ini sudah rusak saudara ya. Lihat sungguh, gimana 13 tahun loh. Hidup dengan seorang yang luar biasa baiknya, luar biasa limited edition, tiada duanya, tidak ada bandingannya. Saudara bisa bayangin, kalau hati ini bukan karena karya Tuhan, di mana saya memerintahkan hanya damai, sejahtera, dan sukacita tinggal dalam hati saya. Kira-kira hari ini saya jadi orang enggak? Mungkin saya sudah jadi pasien rumah sakit jiwa, pasien kanker stadium akhir. Tapi bukti nyata ketika saya bisa merdeka dari hati. Hari ini saudara percaya, bahagia itu bukan berarti ketika saya bisa teletabis loh sama suami. Tapi arti bahagia itu karena saya tahu hidup saya adalah berkenan di wajah Tuhan. Amin, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Saya mendapatkan sesuatu ketika dulu saya suka hitung-hitungan. Tuhan, saya enggak dapat ini. Tuhan, ini hak saya. Tapi waktu saya tulus, saya bilang ini, ya sudahlah Tuhan, kalau memang hilang Tuhan pasti kembalikan. Jujur, waktu saya tulus, saya tidak iri hati membandingkan hidup saya dengan wanita tobat. Di situ Tuhan kembalikan apa yang dicuri, yang hilang hari ini. Tuhan kembalikan lipat-lipat. Amin, amin saudara. Itu karena dia genapi firman-Nya. Selama hidupmu berkenan di wajah Tuhan, tangannya ini pasti memberkati saudara terus. Yakin saudara. Makanya orang yang bisa merdeka dari hati, itu pasti sehat. Tulangnya pasti enggak bongkok saudara. Saudara pasti hidup bahagia dan bahagia itu pasti sampai keturunan saudara. Amin. Berikutnya, yuk kita lihat. Pentingnya hari ini ya, jagalah hati bagaimana Amsal 14 ayat 30. Kita perlu mengejar yang namanya merdeka secara hati. Amsal 14 ayat 30. Bagaimana kita perlu merdeka secara hati. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi pilih hatinya tenang atau hatinya iri. Coba sekarang, ayo saudara yang suka iri hati membandingkan hidupmu dengan orang lain, maka hari ini putusan saudara. Buat hidup saya ketika saya mengerti firman, saya bilang gini, iya ya, lebih baik tenang, tidur ngorok-ngorok, makan tempe kayak steak. Daripada hidup saya dipenuhi iri hati, sakit hati, saya sudah tidak bisa tidur, setelah tidak bisa tidur, punya uang kepingin makan steak, tiba-tiba muncul wajah pelakor, wajah wanita tobat, steak ini rasanya sepertinya tidak ada rasa. Enak enggak jalani hidup seperti ini? Tidak enak saudara. Lebih baik kita hari ini move on, merdeka secara hati. Karena apa? Tenang. Makanya saya bisa tidur, makan bakso di pinggir jalan tetap nikmat, jadi daging lagi. Walaupun bakso tetap sehat. Orang bilang gini, mama saya sering marahi saya, kamu ini ya jangan sering makan bakso. Bakso itu tidak sehat, bakso itu kuahnya tidak sehat. Saya bilang gini, makanan itu cuma 30%, 20% kata dokter. Yang penting itu pikiran sama hati. Walaupun dijaga makan, ada loh orang yang barusan mati saudara. Makanya hati-hati, jangan sakit hati. Hidupnya sehat,
makan dijaga, olahraga, vitaminnya ndak pernah terlambat lah karena orang kaya saudara. Tapi cek. Ini khotbah perlu menjaga hati ini ya, gara-gara mic juga ya. Berikutnya Mazmur 66 ya. Yang pertama tadi hati memancarkan kehidupan Kristus. Yang kedua hati itu menyegarkan dan menyehatkan tubuh. Yang ketiga Mazmur 66 ayat 18 sampai 19. Mazmur ini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan apa saudara? Tidak mendengar. Makanya kalau doa bawa sakit hati, kira-kira doa saudara itu cuma sampai ke plafon, balik lagi. Tuhan tidak mau dengar. Karena apa? Karena Tuhan itu tetap lihat hati. Makanya orang hari ini mau hidupmu punya suami yang galak kayak Abigail, miskin kayak janda yang kekurangan, kau punya banyak kelemahan, maupun engkau punya masa lalu seperti wanita Samaria punya 5 suami. Tuhan tidak pernah lihat loh. Yang Tuhan lihat itu hatimu. Kalau hatimu hari ini mengakui kelemahanmu, hatimu hari ini mau jadi orang yang mengampuni seperti Abigail, tetap setia, percayalah. Tuhan itu tetap akan memperhitungkan setiap doa dari orang-orang yang bisa merdeka secara hati. Itu sebabnya 3 hal buka yang akan saya bahas. Bagaimana merdeka secara hati ya. Hati itu memancarkan kehidupan. Pentingnya hari ini untuk merdeka secara hati. Yang kedua, hati itu menyegarkan dan menyehatkan tubuh. Yang ketiga, hati itu menentukan doa-doa saudara dan saya. Pastikan hari ini pulang cepat berdamai. Tadi yang gesekan sama suami, cepat berpelukan. Kalau enggak bisa berpelukan, paling enggak berkatalah maaf. Bu Eli enggak salah, enggak apa-apa. Orang rendah hati, lemah lembut, ciri karakter Kristus itu tidak tunggu hidupnya benar dulu, hidupnya salah baru berkata maaf. Tapi karena bentuk kerendahan hati, dia mau berkata maaf atas semua ketidaksalahan yang dilakukan. Amin. Yuk kita lihat satu persatu. Kalau hati memancarkan kehidupan, buka Matius 15 ayat 19. Kenapa hati itu memancarkan kehidupan? Karena dari hati timbul apa saudara? Segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kalau hatimu ndak beres, itu celah buat iblis. Orang tanpa sadar kalau hatinya ndak beres, maka orang ini akan gampang dimasukin sama iblis. Kenapa? Ini sumber. Akar dari segala kejahatan itu ada di hati. Makanya kalau hatinya beres, pasti memancarkan karakter Kristus.
Tapi kalau engkau datang ke tempat ini jadi orang Kristen sejak lahir, tapi engkau tidak pernah jaga hati, engkau sedang memancarkan karakter iblis. Karena hati sumber akar segala kejahatan. Penting tidak menjaga hati, saudara? Penting. Itu sebabnya yuk buka 3 PowerPoint saya, bagaimana hati memancarkan kehidupan. Ya, saudara percaya kalau saudara kepingin hidup bahagia, sehat, ya, hidupmu cari wajahnya Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ketika wajahnya hari ini engkau dapati, maka tangannya pasti akan mendapat berkat. Nah ini, hati pahit itu akan responnya cenderung menyakiti hatinya orang lain juga. Orang yang hari ini punya masa lalu sakit hati itu cenderung menyakiti orang. Makanya banyak orang Kristen ya, orang sekalipun sudah pelayanan, coba cek. Kalau di mana-mana biang keributan, cek, pasti hatinya ndak beres. Orang yang selalu menjadi biang keributan, selalu suka menyakiti orang, baik lewat perkataan, suka ngomongin orang, itu kalau dicek hatinya pasti dia punya hati yang belum merdeka. Makanya saudara dan saya kalau menghadapi orang seperti ini tidak usah marah. Lebih baik kita menjaga hati supaya hidup kita sehat, berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita bahagia. Amin. Yang kedua, hati yang iri dengki maka tidak akan pernah senang melihat hidup orang bahagia. Itu sudah cirinya. Hati yang serakah maka hidup keuangannya pasti tidak jujur. Kenapa? Karena motif hidupnya cuman uang. Yang penting menghalalkan segala cara, enggak masalah. Yang penting aku bisa menikmati uang. Ya, saya pernah cerita beberapa saat yang lalu. Ada seorang ibu yang selalu hatinya itu selalu serakah, saudara. Kepinginnya uang, hidup makan sederhana supaya cepat kaya. Makanya setiap orang itu punya standar berkat. Berkat itu standarnya selalu dari hati. Karena ketika hatimu makin melekat sama Tuhan, percayalah, di mana hatimu, hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu sebabnya ketika hatimu tidak beres, Tuhan itu mau kasih saudara berkat yang lebih besar, ditahan saudara. Kenapa? Kalaupun diberkati kaya, tidak makin jadi baik, makin jadi sombong. Makin hidupnya jahat. Buat apa kalau diberkati lebih, sombongnya lebih, jahatnya lebih. Itu sebabnya Tuhan selalu memberikan kapasitas berkat lebih ketika hatimu juga hari ini sudah bersih. Amin. Yang berikutnya, hati yang menyegarkan dan menyehatkan tubuh. Buka Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13 ya. Saudara bisa foto ini, jadi kalau lagi jengkel sama orang, saudara mulai ingat, iya ya, buat apa sih kita hari ini tidak bisa jaga hati, itu banyak ruginya. Hidupmu hari ini mau diberkati, mau bahagia, mau lihat perkenanan Tuhan, mau lihat tubuh sehat, maka harus bisa menjaga hati supaya hidupmu memancarkan kehidupan, menyegarkan tubuh. Yuk kita baca. Hati yang gembira membuat apa? Muka berseri-seri. Ini rahasia tip awet muda. Ibu-ibu kalau kepingin awet muda harus bisa menjaga hati. Mau ditarik di Korea benangnya kalah saudara ya. Mau ditarik benang mau 100 benang kiri 100 benang kanan, kalau tiap hari isinya putus bener benangnya.
Dulu saya jujur ya, saya itu dulu waktu sakit hati, sampai ada Bapak Rohani yang bilang, Bu, kamu dulu itu ya mukamu, aduh sudah. Katanya alisnya sampai pernah ndak rata, bulu matanya walaupun sudah cetar ndak kelihatan cantik. Waktu hidup saya sakit hati. Saya itu sudah pergi ke dokter mana, pakai skincare yang mahal, sekalipun ndak ngatasi jerawat saya. Jerawat besar-besar itu keluar loh saudara. Colek saudara. Padahal perawatan supaya yang namanya limited edition itu bisa kelihatan saya sepertinya istriku tambah cantik. Saya makin giat cari perawatan wajah. Tapi itu ndak membantu. Tapi jujur tanya mama saya itu hari ini karena kesibukan mobile melayani Tuhan ndak sempet loh ngeramut wajah. Tanya mama saya itu sampai tidak punya waktu. Mau perawatan laser, mau perawatan facial, tidak punya waktu saudara. Tapi orang kalau bilang kelihatan saya gini, wih Eli wajahmu sekarang kok tambah cantik, GR sedikit. Saya bilang gini, ini kenapa? Karena yang dari dalam itu memancarkan kehidupan. Yang dari dalam itu memancarkan aura. Inner beauty-nya keluar ketika yang batinianya dipercantik. Lahirianya mau ditarik benang 100, mau di facelift dan sebagainya ndak akan bisa mengubah. Kalau hidupmu setiap hari diisi dengan sakit hati, jengkel, marah, dendam. Ini firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Mulai hari ini ibu-ibu, yuk biarpun suamimu galak, mertuamu galak, kasihlah senyum Pepsodent. Nggak usah marah-marah. Walaupun galaknya seperti apa, emangnya gua pikirin. Nggak usah mikirin mertua, mikirin suami limited edition. Mukamu nanti kelihatan lonjong. Sudah proses gravitasi lonjong, ini tambah sakit hati, tambah lonjong saudara. Kita hari ini percaya, saya tidak usah perawatan yang setiap saat karena memang waktu sibuk. Tapi waktu saya praktek firman, saudara lihat kan muka saya sekarang berseri-seri kan? Yang tahu saya Victoria awal pasti tahu saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Habis gini di Victory Semarang akan terjadi perubahan wajah berseri-seri semuanya ya. Jadi kelihatan nanti bedanya. Kalau yang datang tetap mukanya lonjong berarti hatimu tidak beres. Benar saudara. Orang di Victory itu selalu lama kalau sudah jadi jemaat lama. Orang bilang gini, itu dulu mukanya serem loh. Caci itu dulu serem loh mukanya. Serem Bu Elila, sekarang kok bisa cantik ya. Cantik mukanya, awet muda. Dulu kayak Mak Lampir. Oh iya, karena sudah berubah hatinya. Dari Mak Lampir menjadi apa saudara? Noni. Wah, jangan sampai dari Mak Lampir menjadi Mak apa ya? Yuk kita lihat berikutnya ya. Kita percaya nenek sihir. Nah itu tadi saya dengar ya. Dari Mak Lampir malah jadi nenek sihir. Saudara lebih parah saudara ya. Berikutnya yuk bagaimana Amsal 17 ayat 21. Ini ayat yang tidak asing. Di mana hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau hati itu menyegarkan, menyehatkan tubuh, maka hati yang gembira membuat apa saudara? Imunnya naik karena menyegarkan tubuh. Tidak perlu vitamin yang mahal-mahal. Orang tanya, Bu Eli kamu kok kuat ya? Makan apa Bu Eli? Kok bisa? Hari ini loh jujur kemarin aja banyak yang komentar ke saya kasih tanda jempol. Saya itu baru datang dari Australia. Hari kemarin jam 7:30 baru mendarat ke Surabaya. Ya, 7:30 kemarin loh baru mendarat dari Australia. Setelah itu mandi, masih ada khotbah. Doa puasa kemarin saya khotbah live ya. Jam berapa itu? 10. Lihat ya. Jam 10 saya sudah khotbah, selesai jam 11, 12 berangkat ke Semarang naik mobil.
Katanya orang-orang, kamu ini terbuat dari apa? Saya percaya ketika hati saya gembira. Kenapa saya hari itu tidak capek? Karena saya gembira melayani Tuhan. Lah kalau kepaksa melayani Tuhan hanya kejar setoran uang, ya tidak mungkin kuat. Tapi karena saya gini semangat, pokoknya buat Tuhan. Saya tetap sediakan waktu buat Tuhan. Sekalipun badan capek, tadi malam sudah pijet saudara. Oh yang pijet tadi sudah datang. Tadi ada yang pijet saya datang. Yang terapis saya datang tadi ya, habis komsel. Tanya yang pijet saya, belum ada 10 menit saya dipijet, saya sudah. Kenapa? Karena hatinya gembira saudara. Orang gembira itu tidak usah lama-lama, 10 menit, 5 menit. Begitu taruh di kasur sudah terlelap dalam urapan. Kita percaya hari-hari ini, yuk makanya ibu-ibu, sudahlah. Urusan berkat, urusan Bapak di surga. Saudara, boleh hari ini hidupmu mengalami terpuruk, usahamu susah. Tapi waktu engkau tenang, engkau tetap bersyukur dengan semua ini. Makan bersyukur, usaha sepi bersyukur, percayalah. Dari perkara yang kecil ketika engkau bisa bersyukur, Tuhan pasti kasih kepercayaan untuk berkat yang jauh lebih besar. Amin. Jadi 3 hal ya, hati yang gembira membuat awet muda itu tadi. Yang ketiga Yesaya 30 ayat 15 yaitu dengan tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hati yang tenang membuat imanmu naik. Yang keempat, yuk kita baca Mazmur 40 ayat 17 ya. Mazmur 40, nah ini hati yang tenang itu membuat imun naik. Makanya kalau orang takut, khawatir, panik itu pasti gampang terserang penyakit. Darah tinggi, asam lambung, sulit tidur. Kenapa? Tidak tenang. Orang asam lambung itu bahaya loh saudara. Orang asam lambung kalau sudah naik itu bisa mati. Jangan anggap remeh kepanikan. Banyak orang yang hari-hari ini terserang dengan apa yang namanya panik, itu istilahnya apa ya? Apa? Iya panik attack. Itu banyak orang yang hari-hari ini sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, hidupnya akibatnya sakit. Yang berikutnya Mazmur 40 ayat 17. Satu pembahasan kita selesai ya. Jadi pulang dari tempat ini diingat. Hal kepingin dapat bahagia itu gampang. Kepingin diberkati Tuhan karena berkenan di wajahnya gampang. Kepingin hari ini hidupmu sehat gampang. Semua tipnya hanya ada di kata hati. Yuk baca. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata apa saudara? Tuhan itu besar. Jadi yang keempat apa saudara? Yuk buka PowerPoint-nya. Yang keempat, nah ini, hati yang sukacita membuat kita kuat menjalani hidup. Coba kalau tiap hari saudara ngomong utangku besar, pelakor besar, hidupmu masalah di setiap hari dikatakan besar-besar, beban hidupku besar. Kira-kira saudara kuat gak jalani hidup? Tapi waktu hatimu sukacita, maka engkau selalu berkata gini, masalahku kecil, Tuhanku yang besar. Karena saudara bergembiralah karena Tuhan, maka Dia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bisa dibuka ayatnya di Mazmur 37 ayat 4. Saudara jangan main-main dengan hari ini. Sukacita itu bukan karena hutangmu lunas. Sukacita bukan karena suamimu sudah teletabis berpelukan sama kamu, ya. Sukacita bukan tunggu rumah kontrakan jadi punya rumah. Saudara, mas, biarpun hari ini Tuhan tidak izinkan saudara bisa punya rumah, kita semua sudah punya rumah di surga. Itu jauh lebih bernilai.
bersyukur aja hari ini. Percaya itu loh. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hari ini saya cuma bisa menikmati hidup orang bilang ini, wih Bu Eli sekarang hidupnya sudah move on ya. Walaupun disakiti hati, hidup seperti itu kok bisa. Ya bisa karena saya tahu. Buat apa saya hari ini bersedih hati lihat suami, lebih baik saya praktek firman. Saya setiap hari selalu menghabiskan waktu bergembira karena saya punya Tuhan yang besar. Saya nggak perlu berkecil hati walaupun masalah saya besar. Hutangmu mungkin besar, tapi waktu engkau bilang gini, Tuhan memang fakta hutangku besar Tuhan. Hari ini masalahku besar Tuhan, tapi aku tidak mau dicuri oleh iblis sukacitaku. Aku tidak mau rasa gembiraku dicuri oleh iblis, tapi waktu aku bergembira saja karena aku punya Tuhan yang besar, maka janjimu engkau memberikan kepadaku apa yang diinginkan hatiku. Keren enggak saudara? Keren enggak saudara? Luar biasa. Yuk yang terakhir, hati menentukan doa kita. Yuk pemain musik mungkin boleh maju ke depan. Hati menentukan doa kita, buka Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1 yang berkata, sesungguhnya Allah itu apa saudara? Baik, tapi bagi siapa? Bagi mereka yang sakit hati, yang marah, yang tulus hatinya. Bagi siapa lagi? Yang bersih hatinya. Jadi kalau hari ini keadaanmu susah, mau menikmati kebaikan Tuhan, doa-doamu hari ini bisa menjadi doa yang berkenan dan Tuhan mencurahkan, menjawab doa saudara dengan kebaikannya. Saudara harus buka 3 hal. Hari ini yuk, sebenarnya kunci bahagia diberkati. Saudara pulang dari tempat ini jangan dengan tangan kosong. Masa sukar sedang terjadi. Tapi buat orang yang menjadi pelaku firman, engkau yang sudah merdeka secara hati, hidupmu dijamin akan mendapatkan bahagia, berkat kesehatan, itu pasti. Ketika hatimu tulus hari ini, sudahlah. Waktu saya dilatih Tuhan, disakiti, Tuhan bilang gini, Eli tulus ya, walaupun kau mengasihi suamimu, balesannya suamimu tidak cinta kamu. Balesannya suamimu tidak sayang sama kamu. Tapi aku mau engkau tulus memberi pengampunan. Engkau tulus memberi perhatian. Engkau tulus memberi apa? Kasih buat suamimu. Itulah hati yang tulus memberi tanpa pamrih. Artinya hari ini ibu-ibu, bapak-bapak juga mengasihi itu apa adanya. Bukan ada apanya. Kalau kantong suami ndak tebal, oh nanti dulu ya. Nanti dulu, sudah ndak tebal kurang ajar, suruh ngampuni, maaf Bu Eli. Saudara percaya, orang yang tulus hati, upahnya bukan dari suamimu. Walaupun engkau sudah ngampuni suami mertua, galaknya luar biasa, tapi upahnya akan datang dari Bapa di surga. Tuhan akan memberikan setiap doa-doamu diganti dengan kebaikannya. Amin. Yang berikutnya, hati yang tulus berkorban. Ibu-ibu jangan hitung-hitungan. Bu, saya ini ya Bu ya, dari kawin Bu. Tidak pernah Bu dibiayai, apalagi dibelikan baju Bu. Semua baju saya ini Bu, baju saya sampai hari ini. Itu semua beli pakai uang saya sendiri. Dapurnya suami saya cuma bisanya ngomel
aja Bu, apa perlu toh Bu suami ndak seperti ini, ndak dikasih sianida aja Bu. Duh Bu, amit-amit jabang bayi. Bu, saya dulu mele-mele suami dapat bongkeng bokek lagi. Bobrok Bu, pacar lama sekarang. Pacar lama saya sudah jadi duda, siap menanti janda saya. Hati-hati ya. Hati-hati ya, sekalipun mungkin pacar lamamu sudah siap menanti jandamu, jangan sekali-kali memilih orang yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau hidup saya bisa seperti itu, oh ada saudara. Jangan dipikir saya tidak laku. Ada yang namanya pacar lama saya berusaha untuk masuk waktu suami saya selingkuh. Oh ada setiap kali. Selalu kalau siang-siang ini, saya sudah makan saya. Ayo saya, kamu harus semangat. Jangan tidak makan. Nanti kena emah, nanti kena asam lambung. Kelepek saudara, kelepek gitu. Tapi buat hidup saya tahu. Ketika saya tulus berkorban buat pasangan, buat suami yang hari itu seharusnya tidak layak untuk saya terus berkorban buat dia. Tapi saya mau melakukannya karena saya tahu saya sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Saya percaya, amin, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, jangan kasih ampas ya. Sekali saudara mau beri yang terbaik, apalagi Tuhan melihat hatimu, jangan ampas yang dikasih. Sudah kasih yang terbaik, suruh berkorban Tuhan. Oke, model seperti ini Tuhan. Oke Tuhan, oke. Suruh tulus memberi, masain yang enak sementara penghasilannya ndak kasih uang tapi suruh mintanya ayam goreng capcay. Oke Tuhan. Menurut dunia kita ini bodoh, tapi bukan menurut Tuhan. Upah kita besar di surga. Saudara jangan pilih Bu, sulit. Kalau yang sulit itu bisa engkau lakukan, maka yang terberat dalam hidupmu Tuhan akan pulihkan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan persoalan hati. Lihat yang berikutnya. Hati yang tulus dan bersih, itu tadi yang Tuhan lihat. Hati yang bersih dari amarah, kepahitan, dan kebencian. 3 hal ini kita bawa pulang. Jangan main-main. Pulang dari tempat ini, saudara bukan hanya ingat baju merah. Ya, jangan hanya ingat hari ini kostumnya merah. Nanti kalau ditanya sama suami, pulang mah, kamu dapat firman apa? Dari Victory, apa ya tadi cuman ingat pakai baju merah. Merah-merah pada meriah, enggak. Tapi pastikan saudara datang ke tempat ini sudah menghabiskan waktu. Tapi pulang saudara akan dapat sesuatu berkat. Berkat bukan bicara masalahmu selesai bim salah bim. Tapi waktu engkau dapat firman dan kau bilang gini, yes Tuhan, ini berkat. Karena selama ini aku salah. Selama ini ternyata aku tidak bahagia, aku hidup dalam stres, panik, depresi karena hatiku sendiri yang tidak beres. Tapi pastikan pulang dari tempat ini, saudara akan membawa 3. Yaitu kenapa kita perlu merdeka secara hati, karena hati itu memancarkan kehidupan Kristus. Yang kedua, karena hati menyegarkan dan menyehatkan tubuh. Lihat nanti yang biasa minum obat tidur, kalau bisa jaga hati tanpa obat tidur, saudara akan seperti saya. 5 menit ngorok pasti sudah. Pasti. Yang ketiga, hati itu akan menentukan apa saudara? Doamu. Hari ini pastikan pulang bawa 3 ini. Jangan serong hati. Karena serong hati menghalangi berkat Tuhan, menghalangi hidup bahagiamu, dan menghalangi untuk hidupmu segar. Yuk kita bangkit berdiri. Saudara pulang dari tempat ini, saudara akan ingat, yaitu khotbah hari ini harus merdeka secara hati.
Bukan hanya diingat merah putih, merdeka, merdeka. Tapi tiap kali saudara ingat hari ini, kemerdekaan secara hati itu akan saudara dan saya hari ini kejar. Ya, saudara yang belum daftar ibadah Padang tanggal berapa? 28 ya. Saudara bisa segera daftar karena kuota sudah tinggal sedikit. Ya, saya dan Pak Sifki ya dari Jakarta akan memberkati saudara September ya. Saudara cepat karena tadi saya sudah cek cuma tinggal 20 kuota. Ya, cepat karena pendaftaran kalau sudah 20 ini tutup, saudara sudah tidak bisa terima lagi karena kita nggak mau terlalu banyak, supaya saudara yang ikut ibadah Padang saudara juga akan diberkati. Amin. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu. Siang ini Tuhan hadir dan menilai. Dia melihat setiap hati saudara hari ini. Pastikan pulang dari tempat ini saudara berkata, aku mau merdeka secara hati. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Musik boleh mengalun. Saudara, Tuhan hadir tengah-tengah saudara siang ini. Ketika saudara pulang dari tempat ini, pastikan saudara sudah benar-benar merdeka secara hati. Iblis tidak akan pernah tinggal diam dengan urusan hati, karena iblis tahu setiap kali hatimu hari ini mulai merdeka, disitulah engkau akan bertemu dengan wajah Kristus. Engkau hidup dalam perkenanannya, engkau hidup dalam berkatnya, engkau hidup di dalam hari ini dalam tubuh yang sehat senantiasa. Itu sebabnya iblis akan berusaha untuk mencuri yang namanya hati yang bersih menjadi hati yang serong. Tapi siang ini Tuhan sudah memberikan tips buat saudara. Hidup ini pilihan. Kalau firman Tuhan berkata, yuk kita semua hari ini menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Tetaplah jagalah hatimu setiap saat. Karena disitulah engkau akan memancarkan karakter Kristus dalam hidupmu. Kalau saudara punya hati yang hari ini sakit, saudara disakiti orang bertahun-tahun,
ada. Tiap kali iblis mengingat itu dan saudara berkata gini, Tuhan aku tidak bisa ngampuni Tuhan. Aku tidak bisa terima Tuhan. Ketika iblis mengingatkan betapa besar kerugian yang dilakukan orang jahat atas hidupmu. Dan kau berkata aku juga tidak bisa ngampuni Tuhan. Aku tidak bisa Tuhan. Hari ini hidupku susah itu karena perbuatannya. Tapi siang ini melalui firman, maukah saudara buka hati? Tuhan sedang menyelidiki hati. Karena hatimu itu yang Tuhan hari ini perlukan. Di mana lewat hatimu engkau bisa menyenangkan hatinya. Engkau hidup di dalam perkenanan bukan kekejian. Saudara bisa taruh tanganmu di hati. Di dadamu hari ini kau berdoa dan kau berkata, saudara tidak perlu gengsi. Hari ini Tuhan mau memerdekakan saudara dan saya. Saudara bukan jadi budak daripada hati, tapi saudara benar-benar menjadi orang yang merdeka secara hati. Saudara bisa berkata, saudara taruh tangan di dada. Kalau Tuhan ingatkan Roh Kudus, nama orang yang selama ini buat saudara jengkel, saudara bisa berkata, Tuhan sebut nama orang itu. Mungkin itu wanita tobat pelakor. Mungkin itu orang yang mencuri uangmu, yang menipu uangmu, yang bawa kabur uangmu. Mungkin itu orang yang selalu melecehkan engkau, merendahkan hidupmu, menghina hidupmu. Mungkin itu mertua ipar, mungkin itu suami. Saudara bisa sebut nama orang ini. Supaya hari-hari ini saudara ketika engkau pulang, engkau jadi orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Saudara bisa sebut nama. Saya berikan waktu. Aku mengampuni. Saudara sebut nama orang itu. Dan itu keluar dari hatimu yang tulus. Karena kalau enggak tulus Tuhan juga tahu. Aku mengampuni. Siapa yang hari ini saudara diingatkan nama orang yang benar-benar sudah tidak masuk akal, menyakiti hidupmu sampai luar biasa. Hari ini lepaskan pengampunan. Jangan pernah tahan-tahan. Jangan pernah tahan-tahan lagi. Katakan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa hari ini adalah pemulihan yang luar biasa akan terjadi. Buat orang-orang yang sudah menaruh tangannya di dada, mereka mengaku di hadapan Tuhan bahwa mereka pulang dari tempat ini, mereka tidak akan lagi mengingat itu di dalam hati mereka. Mereka tidak lagi membawa nama-nama itu Tuhan untuk ditaruh di hati, dibenci. Tapi mereka akan berkata, Tuhan aku menaruh nama orang ini untuk aku ampuni Tuhan, untuk aku berkati Tuhan, untuk aku hari ini melepaskan berkat dan pengampunan Tuhan. Sekalipun itu buat aku sakit, tapi aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau. Saudara jangan tahan-tahan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini kami diubahkan Tuhan. Kami tidak sama lagi. Kami menjadi orang yang benar-benar dimerdekakan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terus menyertai mereka. Untuk mereka tetap mampu menghadapi kenyataan hidup ketika mereka disakiti, ketika mereka difitnah. Mereka tetap kuat untuk mengampuni. Terima kasih Bapak, berkati Bu Fani. Kami tahu bahwa dalam perjalanan hidupnya Engkau tetap memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati pelayanannya. Dan kalau sebentar juga kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami percaya setiap anak-anak-Mu di tempat ini juga diberkati Tuhan luar biasa. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.